warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Sheila Kirania dalam acara seputar pada pagi hari ini, Sabtu 31 Agustus 2024. Informasi kali ini berasal dari kunjungan P5 yang diadakan oleh SMPN Negeri 5 Kota Probolinggo, melakukan kunjungan ke IPLH Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup yang berlokasi di PWSL Kota Probolinggo. Tanpa berlama-lama untuk memantau yang lebih dekat, mari kita beralih kepada teman saya yang bernama Wilda yang sudah berada di IPLH. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dan Sulaili akan menemani kalian untuk melihat hasil informasi dari kunjungan. Seperti yang kita tahu bahwa SMPN 5 mengadakan kunjungan ke IPLH sebagai sarana untuk mencari informasi lebih dalam tentang pengolahan sampah. Sebelum kita masuk lebih dalam, ayo kita lihat suasana yang ada di sekitar sini. Setelah melihat suasana yang ada di sekitar sini, dapat kita simpulkan bahwa daerah ini sangatlah asri dengan banyaknya tanaman dan juga hewan yang ada di tempat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, ayo kita menuju kepada narasumber yang akan memberikan materi mereka kepada siswa dan siswi di SMPN Negeri 5 Kota Probolinggo. Ya, sampah jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan sampah kalau dibuang sungai mengakibatkan sampah kalau dibakar mengakibatkan polusi udara. Sampah kalau ditutup akan mengakibatkan bau atau berbagai penyakit. Maka dari itu, agar sampah tidak mengakibatkan musibah, sampah harus dipilah, sampah harus dikumpulkan. Jenis sampah itu ada berapa? Organik, anorganik, sama residu, sisa makanan, sisa sayur-sayuran, sisa buah-buahan, itu termasuk jenis sampah organik. Ya, sampah itu bisa diolah menggunakan komposter aerob, lubang biopori, ya, pakai mesin pencacahan untuk menjadi kompos itu juga bisa. Itu menghasilkan kompos atau pupuk. Itu untuk yang sampah organik. Kalau sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit terurai. Ada yang tahu kan contohnya? Plastik, botol, kertas, ya, besi, kardus, ya, itu termasuk jenis-jenis sampah anorganik. Di Dinas Lingkungan Hidup kita mempunyai bank sampah induk, yaitu namanya Bank Sampah Mas Pro Mesra, Masyarakat Probolinggo Menuju Sejahtera, yaitu sampah residu, sampah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Ada yang tahu contohnya? Tisu, pampers, pampers-nya cewek, alat medis seperti infus, suntik, aki, ya, baterai, oli, itu termasuk jenis sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Itu sampah B3 itu diapakan? Sampah B3 itu ada penanganannya khusus. Itu kita harus kerjasama. Sampah B3 itu adanya di luar kota. Kita mempunyai TPA, yaitu TPA terbesar yang ada di Kota Probolinggo, namanya TPA Bestari, yaitu taman pemrosesan akhir sampah di TPA. Itu kita proses menjadi biogas, ya, namanya kalau di sana gas api tak kunjung padam. Kenapa kok gasnya itu dikeluarkan? Karena gas metan kalau tidak dikeluarkan itu di dalam pasti panas, nanti akan menjadi ledakan bom dan akan mengakibatkan tanah longsor terbaik. Kalau dipaksa terus menerus dibuangi ke TPA, kemungkinan besar TPA kita akan overload, akan ditutup. Itu agar umur TPA kita panjang sampai ada di besar nanti, mari kita terapkan yang namanya 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu mengurangi sampah. Contohnya membawa tumbler dari rumah, kalau belanja membawa tas dari rumah, itu yang untuk reduce. Untuk yang reuse menggunakan kembali itu
please. Saya contohnya. Daur ulang. Mendengar penjelasan dari para pegawai IPLK, mari kita tanyakan kepada beberapa siswa-siswi dan siswa tentang kunjungan ini. Bisa minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Menurutmu, apakah dari hasil pembahasan tersebut dalam pengolahan sampah itu ada kekurangan dan kelebihannya? Akhirnya menurut IPLK itu bisa pemerintah lokal. Pemerintah kota seringkali memberikan program atau kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup seperti penghijauan dan pengelolaan sampah. Namun kekurangannya pengelolaan sampah yang kurang optimal. Masih ada tantangan dalam pengelolaan sampah seperti penumpukan sampah dan kurangnya fasilitas daur ulang. Lalu, apakah ada saran atau solusi yang bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan tersebut? Ada. Solusi atau saran saya untuk kekurangan tersebut adalah pengelolaan sampah yang efektif, meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan cara meningkatkan frekuensi pengangkutan, program daur ulang, dan mengedukasi masyarakat pentingnya pemilihan sampah itu. Baik, terima kasih atas jawaban dan waktu. Ada siswa yang berpendapat bahwa proses pengolahan tersebut itu masih memiliki kekurangan. Ayo coba kita tanya lagi pendapat yang lain. Bisa minta waktunya sebentar? Menurutmu, apakah gas emisi rumah kaca itu dapat menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan? Iya, gas ini menyebabkan panas yang berada di bumi, terperangkap atmosfer dan tidak dipantulkan di luar angkasa. Lantas, apakah ada hubungannya antara pengolahan sampah dengan pengurangan gas emisi kaca? Sebetulnya dua ini berhubungan. Jika tidak diolah dengan baik, maka gas metan yang dihasilkan dapat terjadinya pemanasan global. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Ternyata kunjungan ini memberikan banyak manfaat dan wawasan kepada siswa dan siswi di SMP Negeri 5. Sekarang, ayo kita tanya pendapat mereka tentang kunjungan ini. Bisa minta waktunya sebentar? Ya. Menurutmu, apa pendapatmu tentang kunjungan tersebut? Menurut saya, kunjungan ini sangat menarik dan bermanfaat karena memberikan wawasan yang lebih banyak tentang pengelolaan limbah dan cara benar untuk pengelolaan limbah tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Sheila Kirania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.